2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Siapa yang hari ini nggak masuk? Hadir semua. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke, sebelum mulai kita kegiatan, mari kita berdoa dengan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk meningkatkan kecintaan kita pada negara kita, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap semua? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanahku adalah di sana Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kelas bab 2 itu tentang sejarah kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Tujuan kita belajar untuk mengetahui bahwasanya bangsa Indonesia pernah dijajah oleh negara-negara asing, sehingga kita harus tahu tentang sejarah bangsa Indonesia dan bagaimana supaya bangsa Indonesia ini tidak kembali dijajah oleh negara-negara asing. Oke, sebelum kita lanjutkan, tentunya kalian tahu ada beberapa negara asing yang pernah menjajah Indonesia. Coba, negara mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Inggris, Spanyol, Belanda, terus Jepang. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kamu lihat di sini ada gambar. Ada gambar bendera. Bendera apa ini? Portugal. Sekarang namanya, kalau zaman dulu namanya apa? Portugis. Sekarang yang kedua, apa nama negara ini? Spanyol. Yang ketiga, apa nama negara ini? Belanda. Selanjutnya, Inggris. Selanjutnya, Jepang. oke, itu adalah beberapa negara yang pernah menjajah Indonesia. 4 negara Eropa dan 1 negara Asia.
Dan kita harus tahu bahwasanya mereka telah menjajah kita selama hampir ratusan tahun, sehingga bangsa kita banyak dikuras oleh mereka. Baik anak-anak sekalian, setelah kita melihat bendera-bendera tersebut, mari coba kita lihat di sini ada di sini kamu lihat The Bluetooth device is ready to pair. coba perhatikan ini ada suaranya. Perhatikan semuanya, ini ada video tentang sejarah datangnya Belanda ke Indonesia. Jadi magnet bagi bangsa lain untuk turun Dan kekayaan yang mengandung bumi Nusantara. Berkembangnya kebudayaan Barat di Indonesia tak lepas dari pengaruh kedatangan bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang terakhir sampai di Nusantara adalah Belanda setelah sebelumnya Portugis dan Spanyol. Meskipun demikian, justru Belanda yang menjadi penguasa yang lama dan yang paling lama di Indonesia. Dari laman kompas.com, sebagaimana dikutip dari Story of Modern Civilization tahun 2008, karya Henry Ridley, di abad ke-16, wilayah-wilayah Belanda dulunya berada di bawah kekuasaan kerajaan Spanyol. Namun, revolusi Belanda atau perang kemerdekaan sejak tahun 1560-an mendorong Belanda untuk memiliki jalur perdagangannya sendiri. Sebelumnya Belanda hanyalah perantara atau pengejar lokal rempah yang dibawa Portugis dari Nusantara. Tujuan Belanda datang ke Indonesia sama dengan bangsa-bangsa Eropa lain, yaitu mencari kekayaan mineral rempah-rempah, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Usaha mencari rempah oleh Belanda tidak terlepas dari dominasi Spanyol dan Portugis. Dua ini bentuk terbesar di daratan Eropa pada masanya. Sebelumnya, Belanda mendapat sumber rempah dari Lisboa di kota Portugis. Namun, sejak Spanyol menguasai wilayah Belanda, Belanda dilarang menjadi sumber rempah dari Portugis. Sejarawan Henry Ridley dalam buku sejarah Indonesia modern 200 sampai 2004, rempah merupakan bahan baku yang sangat penting bagi peradaban bangsa Eropa pada abad ke-15. Oleh orang-orang Eropa, rempah digunakan sebagai bahan obat-obatan, parfum, bumbu masakan, alat jual agama, dan juga pentingnya dalam pengawetan makanan. Pemirsa, meskipun pencarian sumber rempah merupakan faktor utama pendorong pelayaran bangsa Belanda ke Nusantara, penjelajahan sementara yang mereka lakukan sejak abad ke-15 Masehi tidak hanya didasari oleh tujuan tersebut. Sebagaimana bangsa-bangsa Eropa yang lain, pelayaran para pelaut Belanda ke berbagai belahan dunia didorong beberapa peristiwa politik dan perkembangan teknologi pada abad ke-15. Penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa dilakukan setidaknya karena dua peristiwa politik penting, yakni kekalahan kerajaan-kerajaan Katolik Eropa dalam perang salib dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Perang salib memporak-porandakan jalur perdagangan Eropa dan Asia karena berlangsung di perbatasan dua benua tersebut. Selain jalur perdagangan, keadaan ekonomi kerajaan-kerajaan Eropa pun menjadi terpuruk. Kas mereka menyusut drastis karena besar biaya perang. Kapal-kapal bangsa Belanda pertama kali masuk perairan Kepulauan Indonesia pada tahun 1596 Masehi, berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol. Sebanyak 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada Juni 1596, kapal-kapal de Houtman sampai di Banten, pelabuhan Belanda terbesar di Jawa Barat. Namun, rombongan ini diusir penduduk pesisir karena mereka bersikap kasar dan sombong. Belanda terlibat perang dengan rakyat pribumi. De Houtman pun angkat kaki dan melayang ke timur melalui pantai utara Jawa. Setelah mendapat berbagai penolakan di Jawa, De Houtman kembali ke negaranya dengan membawa banyak rempah-rempah. Pelayaran De Houtman sebenarnya tidak terlalu sukses. Selama 2 tahun berlayar, hanya 3 kapal dan 89 awak yang kembali ke Belanda. Meski belum menemukan pusat rempah di timur Nusantara, ekspedisi pertama yang dipimpin De Houtman ini telah mewariskan jalur pelayaran bagi jelajah Belanda berikutnya.
kembali datang ke Nusantara pada tahun 1598. Sebanyak 22 kapal milik 50 Belanda yang berbeda berlayar menuju Nusantara. Armada pimpinan Jacob van Lekland yang pertama tiba di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku pada Maret 1599. Kapal-kapal tersebut kembali ke Belanda antara tahun 1599 sampai dengan 1600 dengan mengangkut banyak rempah-rempah. Keuntungan yang diperoleh mencapai 400%. Banyaknya keuntungan tersebut memikat Belanda. Belanda pun membentuk Verenigde Oost-Indische (VOC) pada tanggal 20 Maret 1902 yang menyebabkan para Belanda. Tujuan dibentuknya VOC yaitu dengan mempersetujukan pendidikan Belanda, menyatukan tenaga penduduk dan persaingan dalam Portugis dan pedagang lain di Indonesia, serta mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Oleh pemerintah Belanda, VOC diberi hak istimewa karena sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia melakukan monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang sendiri, mengadakan perjanjian dan melakukan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman dan melakukan pemungutan pajak, memiliki angkatan perang sendiri, serta mengadakan pemerintahan sendiri. VOC pun menuju Maluku dalam misi perdagangan. Di sana, VOC mengganggu Portugis yang sebelumnya memonopoli perdagangan. Dalam melaksanakan kekuasaannya di Indonesia, diangkatlah Gubernur Jenderal VOC antara lain sebagai Peter Wood, yaitu Gubernur Jenderal VOC pertama yang memerintah antara tahun 1910 sampai dengan 1919 di Ambon, Maluku. Dan Peter Sutkoen, yaitu Gubernur Jenderal VOC kedua yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta. Pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timor Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis menjadi jalan masuk kolonialisme 3 abad setelahnya. Tak lama setelah menguasai Maluku, VOC melebarkan sayap ke Pulau Jawa. VOC melakukan adanya monopoli perdagangan yang merugikan rakyat Indonesia. VOC juga melakukan peraturan yang ketat dan penuh ancaman kepada rakyat agar tidak menjual rempah-rempah kepada bangsa lain. Pusat-pusat perdagangan yang berhasil dikuasai oleh VOC adalah Ambon, Jayakarta, dan Bandar. Para pedagang besar yang tidak lagi mampu bersaing dengan pedagang Belanda. Penyebabnya bukan hanya monopoli perdagangan Belanda dan armada dagang yang besar, akan tetapi pedagang Belanda juga didukung oleh kekuatan militer. Di kota-kota pelabuhan seperti Malaka, Ambon, dan Jayakarta didirikan benteng-benteng pertahanan. Dengan cara tersebut, selama kurang lebih 200 tahun, beberapa kerajaan Nusantara jatuh ke tangan VOC. Di antaranya Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Maluku, Kerajaan Ambon, Kerajaan Makassar, dan Kerajaan Bone berhasil dikuasai. Dan di laman Kumparan.com menyebutkan bahwa seiring berjalannya waktu, VOC yang telah berhasil menaklukkan beberapa kerajaan Indonesia ternyata mengalami kemunduran. Penyebab kemunduran VOC antara lain utang VOC menumpuk, banyaknya pejabat VOC melakukan korupsi dan tipu mewah. VOC harus membayar biaya perang yang sangat besar, terjadinya persaingan dengan Inggris dan Prancis, dan terdapat pegawai VOC yang melakukan perdagangan hitam. Belanda di Indonesia berlangsung sampai dengan tahun 1942. Oke, anak-anak sekalian, itu tadi sudah kita perhatikan tentang datangnya Belanda ke Indonesia. Awal mula penjajahan Belanda di Indonesia, sejarah yang pernah kita alami di Indonesia bahwasanya kita pernah dijajah oleh negara Belanda. Oke, coba setelah kita menyaksikan tadi film, ada sebuah pertanyaan. Jadi kalau kamu udah paham tadi lihat filmnya, mengapa banyak bangsa Eropa yang datang menjajah Indonesia atau datang ke Indonesia pada masa itu? Mau ngapain mereka? Awal mula sebelum menjajah apa yang mereka lakukan? Berdagang, terus mencari rempah-rempah. Ya, tujuan awal mereka adalah mencari rempah-rempah. Dikarenakan di negara Eropa rempah-rempah harganya sangat mahal. Jadi negara-negara asing datang ke Indonesia
awalnya adalah ingin mencari rempah-rempah, membeli rempah-rempah di Indonesia, kemudian dijual di Eropa. Dibeli di Indonesia dengan harga yang murah, dijual di Eropa dengan harga yang mahal. Dan pusat rempah-rempah itu banyak di daerah Maluku sana. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah kelompok, mengerjakan sebuah tugas. Namun sebelum kita tugas, coba berdiri dulu, kita regangkan tangan kita, semua berdiri, keluar dari sepatunya. Kita speaking dulu, ikutin Bapak ya. Oke, siap. Kamu tahu tangan kanan dan tangan kiri kan? Oke, kita lihat. Satu, ikutin. Pertama gini, tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya dipinggang, pinggul digoyang. Bisa? Oke. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya dipinggang, pinggul digoyang. Coba, siapa yang bisa sendiri? Ada? Alfian bisa. Coba Arjuna sendiri coba. Biar tenaganya semangat. Alfian sini depan. Artinya jadi instrukturnya dulu. Semuanya dengan suara yang keras. Setelah ini baru kita laksanakan tugas LKPD-nya. 1, 2, 3. Ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya dipinggang, pinggul digoyang. Oke, silakan. Nah, sekarang coba kita kerjakan tugas. Ada LKPD yang harus kalian kerjakan kelompok. Siapkan alat-alat yang sudah disiapkan. Ini tergantung dari negaranya masing-masing. Ada 5 negara. Oke, ya silakan dibuka, semuanya bekerja sama dengan temannya masing-masing. Serendusnya dilepas, guntingnya disiapkan. Kita akan membuat susunan tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Nanti kalian akan buat seperti ini nantinya. Semuanya nanti akan buat seperti ini. Paham nggak? Nah, itu ada banyak kertas yang harus kamu gunting-gunting. Nanti buatnya seperti ini. Jadi tiap orang bekerja sama, ada yang menggunting, ada yang mengelem, ada yang membuka kartonnya. Siapkan guntingnya, siapkan kartonnya. Nanti buat seperti ini. Modelnya bebas. Setelah dibuat, nanti kamu tulis di kertas tentang kedatangan bangsa asing itu datang ke Indonesia, tujuannya apa. Kemudian kamu presentasikan di depan kelas dengan hasil yang telah kamu kerjakan bersama tadi. Dan di situ tadi di sini ada kertas yang begini. Sudah semua lihat, ada kertas yang kecil kayak gini. Coba dibuka dia kayak gini ya. Coba ada yang begini nih. Bukan, satu lagi yang ininya doang.
yang ininya nih. Nih, yang ini. Semua lihat yang ini. Nih. Semua lihat yang ini. Ya, ada. Semua lihat, semua yang begini. Nah, yang begini, kamu tulis apa sih buah pala itu apa? Buah lengkuas itu apa? Dan sebagainya itu apa? Jadi ini adalah bentuk-bentuk daripada rempah-rempah yang ada di desa. Ditulis. Yang tulisannya rapi, kamu tulis. Rangkumannya kamu lihat di buku dan di kertas yang sudah disediakan. Oke, silakan. Selamat mencoba, selamat bekerja, kerjasama yang bagus agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Untuk yang macam ini nanti digunting, kemudian dilipat berbentuk seperti buku nanti ini. Nah, nanti akan bentuk kayak gini, ya. Yang kecil, jadi semua yang kecil. Yang kecil nanti akan berbentuk seperti ini. Yang kecil, ya. Digunting dulu sesuai dengan garis yang sudah ada. Nanti akan berbentuk seperti ini. Dilipat-lipat. Dan mulai 1, 2, 3. Itu tidak digunting, lihat ini gambarnya. Ya. Lihat gambarnya. Nih, Bapak kasih tahu satu-satu. Satu kelompok. Ya, paham? Paham. Coba kelompok yang ini. Perhatikan, nanti akan dibuat seperti ini. Ya. Dua kelompoknya ada tahan, lihat. Sudah? Oke. Karena kelompok yang ini. Ya, nanti buatnya kayak gini. Iya, lihat. Ya. Ya. Kalau yang ini nggak digunting, tapi dibuat seperti itu. Paham? Yang ini lihat kelompoknya ada kayak gini. Sudah, itu ya dijawab. Sudah? Sudah? Yang ini nanti bentuk kayak gini, yang lain kalau yang ini terlihat sama. Sudah? Paham? Nah, silakan kalian menggunting dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ada yang menempel, ada yang macam-macam. Oke, silakan. Ya, ditulis dulu, ditulis. Ya. Yang ini, yang macam ini cuma dilipat begini doang, dengerin. Tapi digunting dulu, dirapihkan. Yang kecil ini digunting dulu, di garis-garisnya kemudian dilipat begini. Untuk digunting. Ini gunting untuk panjangan. Nah, kalau yang ini digunting dulu ujung-ujungnya biar kecil, biar rapi, kemudian baru dilipat kayak gini. Yang lain gunting-gunting yang ada. Lihat tuh, lihat. Itu dijawab. Ayo mulai. Oke, sudah. Ada yang nggak paham? Yang lain itu tak paham ada. Yang lihat. Ada yang nggak paham? Ayo guntingnya disiapin. Nih kamu nulis, tinggal nulis. Tulisanmu kalau lihat di catatan itu sudah ada. Lihat rangkumannya. Dan kamu nulis. Iya, tulis. Lihat di rangkumannya banyak. Di buku ada, di kertas ada, siapin.
digunting dulu. Nih, yang kecil ini begini. Dan yang rapi. Dan tuh. Jadi macam gini. Dan yang itu digunting yang rapi. Kemudian siap-siap ditempelkan. Bagian mendingan kerjain ini nih. Kemudian ditempel di situ langsung. Ya cepat. Judulnya, gunting judulnya, kemudian ditempel di artnya. Judulnya ditulis, gunting, kemudian ditempel. Ya, ini judulnya digunting, kemudian ditempel. Sudah digunting, begini. Sudah, ini digunting, tempel. Kreasi aja masing-masing, kreasi masing-masing. Gak mesti sama begini, kreasikan. Ya, dikreasikan masing-masing. Kreasi masing-masing. Ya, bebas itu kreasi aja masing-masing. Cepat nulis, gunting, segala macam. Kreasi, banyak nggak mau gunting itu. Nih, dia paham belum? Ini kreasi, posisinya kreasi masing-masing. Ya, kan ada kreasi. Bagian gunting itu judulnya ditulis tuh di gunting. Posisi diacak sesuaikan saja. Yang sudah taruh yang betul. Judulnya ditulis, digunting, kemudian tempel. Bebas. Siapin kertasnya yang gede. Ya.
yang sudah digunting tempel langsung ya, cepat. Ayo, kerjasamanya akan dilihat. Ada yang gunting, ada yang nempel, ada yang tulis. Ini guntingnya ada berapa? Udah, itu gunting ngambur. Oh, banyak yang perlu gunting. Tempel ya. Udah nggak apa-apa, udah bisa aja. Banyak. Ini ada lagi guntingnya. Nah, banyak nanti yang nempel. Tuh, udah ada tuh. Disusun. Ada kertasnya kecil. Apa sih? Udah mulai gunting ya. Itu udah sih banyak. Udah beres. Ya, yang itu dilatihin posisi yang digunting. Lagi masih banyak gunting. Kamu nggak merhatiin yang tadi ya? Gunting ini digunting. Satu-satu. Ini digunting nih, ini satu-satu. Ini harusnya dulu di sini. Ini banyak. Udah langsung kamu tempel. Ya, cepat.
Sesi bebas atur aja. Yang ini gambar merah. Yang ini gambar ini. Posisi bebas. Posisi bebas. Atur aja. Jadi nggak usah ngikutin. Ini kan kreasi masing-masing. Yang ini mah nggak usah jam kali ini kan udah laras. Yang keterangan nggak usah ditempel. Kreasi masing-masing bebas ya. Keterangan nggak usah ditempel, ini lompat-lompat nggak usah. Nanti satu orang mempresentasikan, menyampaikan pendapat ya. Ini contohnya gimana sih? Mana lagi, Bis? Ini udah nih. Ya, situasinya udah mulai ada. Ini aku udah ada Terima kasih.
Ya. Mendingan langsung ditempel dan terpakai. Videonya langsung tempel kotaknya biar nggak terpakai. Dan guntingan orang. Jadi sebagian nempel, sebagian gunting. Dan satu orang gunting, satu orang nempel. Nih. Apa yang kita atur aja, nggak mesti pas, pokoknya diatur aja posisi terserah kamu. Ya, cukupin, cukup makanya kan cukupin aja. Dan sebagian nempel, sebagian menunduk. Makanya jangan turun nempel. Kalau ada yang nempel, dia tetapnya kurang. Nempelin nempel, ada yang masih bunyi. Nanti di bawah naik, kita ada kertas paroni kecil nih. Ini ada kertas kecil nanti buat nempel. Ini sesuai. Terserah ukurannya. Oke, yang ini bentar aja dulu. Ini gunting aja. Tempel-tempel. Salah. Dan habis ininya aja. Nih.
Nggak dipotong. Itu juga kan udah lipat ya. Supaya nempel dulu, nanti hiasnya nggak akan nempel dulu. Kalau sekarang hias, nggak selesai. Ini dalam waktunya nggak lama. Nempel aja, udah begitu begitu. Oke anak-anak, setelah kita tadi membuat sebuah karya kerja kelompok bersama, nanti setelah selesai kita akan presentasikan hasil karya kalian di depan tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Oke, siapa yang sudah selesai? Oke, kelompok 1 sudah selesai. Silakan untuk mempresentasikan, nanti yang lain menyusul untuk mempresentasikan hasil karyanya. Coba black box-nya dibawa satu orang untuk menyampaikan hasil presentasinya. Agak ketenangan. Dan siap. Yang lain perhatikan temannya sudah selesai. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kedatangan bangsa asing, lebih tepatnya Belanda. Mereka datang ke Indonesia pada tahun 1526. Lalu mereka menguasai jalur rempah-rempah di Nusantara. Kemudian mereka meminta rakyat Indonesia dengan sejumlah rempah-rempah yang banyak. Kemudian reaksi rakyat tidak terima karena harga yang dibayar tidak sesuai dengan pasaran. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1.
silakan kembali kelompok 1 ke tempatnya. Oke anak-anak, tadi sudah kita lihat hasil presentasi teman-teman kalian tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Tentunya bangsa asing itu datang ke Indonesia untuk menjajah. Awalnya mereka berjualan rempah-rempah, tapi ternyata penjualan mereka dan pembelian mereka tidak sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh warga di sana, sehingga ada perlawanan dari rakyat terhadap bangsa asing tersebut, sehingga akhirnya bangsa asing tersebut pun menguasai Indonesia secara keseluruhan. Oke, sepertinya kegiatan kita hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya bangsa kita dulu pernah dijajah, sehingga kita bisa menjaga negara ini supaya tidak terjajah lagi dengan baik. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.